Gus, oh Gus, kok menghindar dari saya, Gus? Tadi menghujat Allah dengan arsy-Nya, dengan singgasananya. Giliran saya bahas Wahyu, Yehezkiel, Samuel, kamu mencret. Gimana tuh Gus? Bisamu hanya menghujat, tapi modalmu hanya terjemah. Kamu nggak bisa baca kitabnya umat Islam. 1 Samuel 4 nomor 4. Ya, Tuhan bersemayam di atas para kerub. Kerub diceritakan ini adalah makhluk berupa binatang berkepala empat, dan katanya itu adalah iblis yang tadinya itu adalah malaikat yang berubah menjadi iblis, dan Tuhanmu bertahta di atasnya. Itu gimana itu? Keluaran 25 nomor 19, buatlah satu kerub pada ujung sebelah sini dan satu kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Jadi kerub ini sebuah makhluk yang dibuat gitu ya, berkepala empat. Nah, kalau dilihat di dalam Wahyu 4 nomor 6, itu lebih seram lagi. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca, kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada empat makhluk penuh dengan mata. Ada empat makhluk penuh dengan mata. Kalau di dalam Wahyu 5 nomor 6, ya, berkepala tujuh, bermata tujuh, ini berkepala, ini bermata, ini matanya nggak bisa dihitung. Jadi ada empat makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ini ajaran-ajaran kayak begini nih mitos atau memang betul-betul pengajaran para nabi nih? Coba kamu uraikan. Di dalam kitab yang kamu imani ya, kitabnya agama lain, Samuel 6 nomor 2, Tuhan itu bertahta di atas kerubim. Jadi Tuhan itu katanya bertahta di atas kerubim. Nah, apa kerubim ini? Kalau di Al-Quran kan Allah itu bertahta di atas singgasananya ya kan, arsy. Nah, arsy itu singgasana. Kemudian di dalam Kristen bertahta di atas kerubim. Apa kerubim? Di dalam kitab Yehezkiel ya, Yehezkiel 1 dan juga Yehezkiel pasal 10, Yehezkiel menjelaskan bahwa kerubim itu adalah binatang atau makhluk ya, eh, seperti wajah manusia. Lalu kemudian kerubim itu memiliki empat wajah. Jadi satu kerubim itu wajahnya ada empat, mukanya empat. Ada yang muka manusia, jadi ada mukanya singa, ada lembu, ada raja wali. Jadi satu makhluk berwajah empat. Itulah kerubim. Nah, Tuhan di dalam kitab Yehezkiel itu bertahta di atasnya. Jadi Tuhan menunggangi sosok makhluk ya yang wajahnya ada empat. Wajah manusia, wajah singa, wajah lembu, wajah raja. Oh, ngeri kali. Itu diterangkan di Yehezkiel 1 nomor 10, juga Yehezkiel 10 nomor 14. Dan masing-masing memiliki empat sayap. Kalau di dalam Yehezkiel 1 nomor 5, itu kerubim menyerupai manusia. Jadi para kerubim ini menggunakan dua sayap untuk melayang-layang dan dua sayap untuk menutupi tubuh mereka. Jadi empat sayapnya, sebagaimana yang diterangkan di dalam Yehezkiel 1:6, Yehezkiel 1 nomor 11 dan nomor 23. Jadi Tuhanmu itu bertahta di atas sebuah makhluk yang wajahnya empat. Ya, empat wajahnya. Seram enggak tuh? Gimana gambarannya itu ya? Kayak Angling Dharma, kalah Angling Dharma. Angling Dharma kan naga berkepala satu. Kalau ini makhluk kerubim di dalam kitabmu berwajah empat. Berwajah manusia, berwajah apa? Singa, lembu, dan raja wali. Wow, dongeng. Sorry Abdul, lu cocokin dulu. Abraham itu Ibrahim bukan? Ya, Abraham anaknya Ismail dan Ishak. Nah, Quran Ibrahim anaknya Ishak dan Yakub. Nah, kamu sendiri ngomong sama saya kan, bilang
Ishak dan Yakub kakak adik. Ya beda lah goblok. Orang bapak dan anak itu mah. Saya sedang tidak bahas itu. Saya sedang membahas hujatanmu bahwa Allah itu bertahta di atas arsy singgasananya. Jadi arsy itu singgasana. Nah, di kitabmu diterangkan bahwa iblis itu tadinya adalah kerub. Kerub ini apa? Kerub ini ada makhluk berwajah 4. Jadi ada sosok makhluk yang berkepala 4. Kepala manusia, kepala raja wali, kemudian satu lagi singa, satu lagi lembu. Nah, Tuhanmu itu bertahta di atasnya. Jadi Tuhanmu itu ya menunggangi makhluk yang wajahnya, yang kepalanya ada 4. Itu gimana itu ceritanya tuh? Kayak film apa ya? Kayak dongeng gitu ya? Kayak apa ya? Cerita-cerita mitos. Benar nggak? Tuhanmu bertahta di atas seorang atau seekor atau apa namanya ya? Pokoknya dia bertahta di atas makhluk yang kepalanya 4. Kepalanya yang satu berwajah singa, berwajah lembu, berwajah manusia, berwajah merpati. Apa? Raja wali. Itu yang kemudian disebut kerub. Di dalam 1 Samuel 4 nomor 4, Tuhan semesta alam bersemayam di atas para kerub. Mazmur 18 nomor 10, ia mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Berarti Tuhanmu itu menaiki sosok makhluk yang kepalanya ada 4. Berkepala manusia, berkepala singa, berkepala lembu, berkepala raja wali. Itu apa namanya itu? Itu dongeng atau tahayul atau apa tuh? Mitos. Jangan lupa subscribe Ya, Iman goblok Yakin itu kan emang Channel. benar Pak. Standarnya hanya 2. Goblok akibat tidak sekolah. Kedua, goblok karena dijajah bangsa Arab, masih juga belum sadar. Gitu loh. Udah 1441 tahun Pak dijajah sama budaya Arab melalui ideologi, bukan melalui pedang. Cobalah Anda jawab. Tadi kan Anda menghujat arsy, tahta Allah, singgasana Allah. Nah sekarang saya balik nanya. Kok Tuhanmu menunggangi makhluk ya? Dibilang manusia bukan, dibilang hewan juga bukan. Dia menunggangi makhluk berkepala 4. Di antara 4 kepalanya itu ada yang bentuk manusia. Jadi boleh dibilang dia menunggangi manusia, bisa juga disebut menunggangi hewan. Karena di situ disebut singa, lembu dan raja wali. Nah, sekarang saya tanya samamu, ini dongeng, mitos atau apa ini? Kok ada Tuhan bertahta di atas hewan yang kayak begitu? Coba jelasin. Ayolah, kok tidak mau merespon pertanyaan saya? Tadi kamu menghujat ya arsy singgasana Allah. Sekarang saya tanya balik, singgasana Tuhanmu itu adalah di atas pundak sosok binatang yang berkepala 4. Namanya kerubim. Itu gimana ceritanya itu? Makhluk 4 kepalanya. Ada berkepala manusia, berkepala singa, lembu, raja wali. Itu dongeng, mitos atau cerita-cerita pewayangan atau apalah gitu namanya. Coba terangkan. Kisah Yeskiel 1, 2, dan 3. Itu cerita apa? Penglihatan Nabi Yeskiel tentang Allah. Bahwa ia sosok seperti Allah yang berdiri di atas apa? Di atas 4 makhluk yang berwajah 8 ya kalau nggak salah ya, maaf. Ya, itu bukti Allah Maha Kuasa. Lain dengan Allahmu, ya, yang harus duduk di kursi selama-lamanya karena lumpuh kali. Ya, baca dong Al-Baqarah 255 dan juga Al-Haqqah ayat 17. Allah yang perlu digendong oleh malaikat arsinya, kursi arsinya. Mantap. Lah ini Tuhanmu digendong sama makhluk berkepala 4. Ini gimana ceritanya? Apa itu cerita mitos atau karangan-karangan biasa aja? Jawab. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Ayolah Channel. Gus, kamu jangan hanya bisa menghujat Gus. Terangkan dong.
Di dalam kitab itu gimana itu? 1 Samuel 4 nomor 4. Tuhannya Kristen bersemayam di atas para kerubim. Nah, kerubim ini diceritakan di Yehezkiel ataupun di kitab Wahyu. Itu adalah sosok makhluk, ya boleh dibilang manusia, boleh dibilang binatang juga, karena berkepala manusia juga berkepala binatang. Nah, makhluk ini kepalanya ada 4, satu tubuh tapi 4 kepala. Ini dongeng atau mitos atau apa ya bilangnya? Nenek Mukiper. Agus, oh Agus, kabur lagi Gus. Malu punya Tuhan kayak begitu. Menunggangi makhluk berkepala 4. Malu. Makanya jangan gila permanen. Iya, kenapa lu begitu benci sama agama Kristen? Gua tanya, Ottoman itu agama apa? Salahuddin itu agama apa? Belajar sejarah yang benar. Jangan emosi napa, santai aja. Tidak ada yang membenci Kristen. Justru Kristen yang membenci ajaran Islam. Ya, tidak ada itu ceritanya umat Islam itu menjajakan Indomie. Tidak ada. Jadi jangan emosi, santai aja, santai, relax, relax. Yang saya tanya, berdasarkan hinaan dan hujatanmu tadi tentang Arsy, itu kenapa Tuhanmu bertahta di atas makhluk yang berkepala 4? Ya, ini mitos kah? Atau ini nenekmu kiper? Makhluk luar angkasa itu, ya begitulah bentuknya. Tapi kita juga harus lihat dalam perspektif lebih besar daripada 3 dimensi. Bisa saja ini kita bicara seperti suatu benda yang lebih dari 3 dimensi. Jadi kita tuh seperti letaknya di dalam suatu bola-bola kecil, dan kita memandang keluar dan ke bawah melihat benda-benda yang ilahi itu. Nah, itu yang saya bisa kasih tahu. Selebihnya saya nggak bisa jelaskan, nanti saya belum dapat pengwahyuan tentang itu. Nah, tapi lebih bagus kamu jelaskan untuk apa Allah itu simpan iblis di dalam surga sampai hari kiamat, baru akan diusir. Oh, jadi kamu nggak bisa menjelaskan gitu, karena kamu belum dapat pewahyuan. Oh, kamu terima wahyu juga. Jangan-jangan kau nabi ke 500. Aduh, ternyata Agus ini penerima wahyu juga rupanya ya. Harusnya kamu itu dirasulkan oleh Kristen kalau begitu. Jadi kamu tidak bisa menjelaskan tentang makhluk tumpangan yang ditumpangi Tuhanmu berkepala 4 itu. Jadi sementara ini kita anggap saja ini dongeng ya. Kita anggap ini mitos ya. Karena belum ada pewahyuan kepadamu ya Gus ya. Memantap, memantap. Ya kamu kan nggak bisa begitu Jul, ya. Ya kemampuan saya untuk berdiskusi dan kemampuan saya untuk mengerti, ya belum tahapnya untuk dibukakan. Ya coba kalau misalnya si Luga itu udah mampu, ya kamu tanyakan dia. Ya saya belum punya kemampuan. Itu sederhana, saya bicara jujur apa adanya, ya. Lalu Roh Kudusmu kemana? Ketiduran dia? Roh Kudusmu tidur atau mabuk lem? Jangan sembarangan menghujat, Jul. Ingat, saya tidak dikasih kemampuan untuk menjelaskan, menguraikan itu. Nanti saya harus doa dulu untuk beri pemahaman. Tapi secara nalar saja, saya bisa katakan itu seperti kita sedang memandang ke bawah atau ke atas tentang benda ini dan melihat segala kemewahan dan keajaibannya. Nah, itu bukan selalu konotasi Allah harus difix bendanya seperti itu, tidak. Tapi dia melukiskan suatu situasi di mana keperkasaan Allah itu dinyatakan kepada Nabi Yehezkiel untuk menceritakan pada umatnya bahwa Allah kita itu hebat, Allah kita itu besar. Begitu pemahamannya. Gimana ceritanya kamu bilang saya menghujat? Kan Roh Kudus menyertai kalian. Nah, sekarang kamu gak mampu menjawab. Mana Roh Kudusmu? Tidurkah dia? Atau Roh Kudus yang ada pada dalam diri kamu itu cuma dongeng dan cerita-cerita hoaks belaka? Lalu kemudian kau ceritakan
Tuhan melihat ke bawah, Tuhan melihat ke atas, seakan-akan. Aduh, ini kehebatan kamu nih. Menghujat hebat, menggurui tentang Quran hebat. Giliran ditanya tentang apa yang ada dalam kitabmu, kamu cuma ngarang bebas. Cobalah kamu terangkan, itu kan sudah nyata sekali dalilnya. Nyata dalilnya. Coba Al-Quran saja yang kamu tidak bisa baca, kamu bisa berasumsi. Masa yang kayak begini sudah terang kali masih juga kamu berasumsi liar? Coba kamu lihat itu di dalam Mazmur 80 nomor 1. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. 1 Samuel 4 nomor 4. Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Lalu kemudian Mazmur 18 nomor 10. Tuhan mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang-layang di atas sayap angin. Jadi Tuhanmu itu mengendarai kerub. Kerub itu apa? Makhluk, boleh dibilang manusia, boleh dibilang hewan. Kenapa? Berkepala 4. Berwajah manusia, berwajah singa, berwajah lembu, berwajah Raja Wali. Itu gimana ceritanya? Satu tubuh, 4 kepala. Itu dongeng atau cerita horor? Ya enggak, itu baca secara teks juga begitu, ya udah terima bahwa Allah menyatakan dirinya dalam rupa yang dia kehendaki agar supaya manusia bisa tahu Allah mereka itu besar, hebat, kuat. Enggak usah dipelintir-pelintir. Parah kamu. Kamu itu menyembah siapa? Menyembah Muhammad, bukan Allah. Apanya yang kuat, apanya yang hebat? Ya, apanya yang kuat dan apanya yang hebat di situ? Mengendarai binatang berkepala 4 itu hebatnya di mana? Dan bukan itu yang saya tanyakan. Makhluk ini seperti makhluk mitos. Gimana ceritanya tuh? Ada satu tubuh 4 kepala itu. Bisa kamu gambarkan nggak tuh kayak mana modelnya? Makanya saya tanya, ini mitos atau apaan? Atau ini cuman dongeng-dongeng belaka, dongeng orang-orang pagan? Coba kamu terangkan, jangan kau berasumsi. Kok giliran bahas Quran hebat kali kau. Giliran dalil yang ada di dalam kitab yang kau imani, kau nangis. Apa yang tertulis imani aja. Giliran Al-Quran, hebat kali. Padahal cuma terjemah. Jangan lupa Apa subscribe pula Iman Yakin Maha Channel. Kuasa, Maha Kuasa. Apa yang Maha Kuasa? Mengendarai makhluk seperti itu kok Maha Kuasa? Yang dibahas di sini adalah makhluk yang berkepala 4 itu loh. Itu yang sedang dibahas. Itu Tuhanmu kan tadi kamu bahas tuh. Ya, Maha Kuasa, Maha Tinggi. Ini apanya yang maha hebat kalau kayak begitu? Bertahta di atas binatang berkepala 4. Itu apa coba? Mitos kan? Agus. Akhirnya kamu mencret juga. Giliran bawa-bawa terjemahan Al-Quran, hebat kali. Giliran menghujat Allah, menghujat Rasulullah, hebat kali. Giliran ditanya, Tuhanmu mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Menggunakan kerub, di mana kerub itu binatang bertanduk, binatang berkepala 4. Atau manusia berkepala 4. Atau binatang berkepala manusia atau manusia berkepala hewan. Itulah dia yang kamu sebut dengan malaikat di dalam kitabmu. Nah, sekarang kamu sadar kan, Gus? Ya kan? Sadarlah, ngacalah, istighfarlah itu. Istighfar pula. Bertobatlah. Ya? Jangan sukamu cuma menghina, mencaci maki, ya menghujat. Sadarilah itu, Gus. Udah dikasih napas oleh Allah, masih juga menghina Allah. Nah, sekarang ketampar dengan dalil kitabmu sendiri. Bertobatlah ya, mumpung masih ada kesempatan.